Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakyat Indonesia dimanapun kalian berada? Sik ya, duduk kok gak enak ya. Oke sip, wis ganteng, udah ganteng kayaknya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum menikah disegerakan menikah dengan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan Anda. Pilihan Allah itu pasti tepat. Dan juga semoga yang sudah menikah semakin langgeng. Jika ada ombak-ombak atau kerikil-kerikil tajam, semoga diberi kesabaran dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku, masih tetap mengenai Imam Mazhab ya. Masih mengenai biografi Imam Mazhab. Judul buku ini adalah Biografi Imam Syafi'i, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid. Judul asli buku ini adalah Silsilah Al-A'imah Al-Musyawwarah dalam kurung 2 Al-Imam Al-Syafi'i, ditulis oleh Dr. Thareq Suwaidan. Penerbitnya ya, penerbit bahasa Arabnya, buku bahasa Arabnya adalah Al-Ibda' Al-Fikri pada tahun 2007, cetakan pertama. Diterjemahkan oleh Imam Firdaus LC QDIPL. Duh, saya nggak googling lagi nih. Ini QDIPL ini apa ini? Ya tahu sendirilah nanti ya kalau sudah baca bukunya. Lalu diterbitkan oleh penerbit Indonesia, yaitu penerbit Zaman, Kota Jakarta, pada tahun 2011, cetakan kedua. Jumlah halaman 310 dengan nomor ISBN 978-929-024-0957. Seperti biasa, saya akan bacakan tulisan yang ada di cover belakang buku ini. Nah, tulisannya begini, simak ya. Begitu akrab namanya di hati kita, tapi sudahkah kita mengenalnya? Bro, sudah kenal belum sama Imam Syafi'i? Kalau belum kenal, yuk kenalan mengenai Imam Syafi'i dari buku ini. Kalau sudah kenal, kita harus mengenal lebih lagi, lebih dalam lagi. Kan karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Masih relevan itu. Lanjut ya. Buku ini menyuguhkan hidup Imam Syafi'i dengan narasi dan ilustrasi memikat. Sang imam berusia singkat, namun hidupnya penuh semangat ilmu dan amal. Meletakkan dasar-dasar keilmuan Islam yang layak diingat. Waduh. Lah kok usianya singkat, guys? Tapi penuh semangat ilmu dan amal. Memang ilmu dan amal itu harus bersama-sama,
beriringan, bersatu. Nggak kayak kamu yang kalau pacaran putus nyambung ya toh. Iman, ilmu dan amal ini harus bersatu guys, nggak boleh bercerai ya. Oke, nggak boleh dipisah-pisah. Lanjut ya bos. Beda dari yang sudah-sudah, dari kisah dan peristiwa yang diurai, pembaca bisa memetik pelajaran ilmu dan iman sekaligus saat membacanya. Ini seperti khasnya karya Dr. Torek Sweden yang diterbitkan oleh Zaman ya. Selalu seperti ini. Kaya data, disuguhkan dengan nyaman dan tertata. Ia menyarikan tokoh-tokoh terkemuka dan peristiwa penting terkait dengan sang imam yang layak dicermati setiap muslim. Disajikan dengan ungkapan-ungkapan ringkas hingga mudah dicerna dan diingat bahkan sebelum tuntas membacanya. Lebih dari sekedar biografi, tulisan bergizi ini menggugah kita untuk sadar dan terhubung dengan warisan intelektual Islam dan figur-figur teladan yang tak lekang oleh waktu dan terus menginspirasi kita di zaman yang terus berubah ini. Seperti biasa, mesti begitu ya. Oke, sekarang kita masuk sekelumit isi buku. Seperti biasa, saya kutipkan sedikit isi buku ini, dan seperti biasa pasti kutipannya saya potong ya, supaya kalian itu semua mau baca sendiri. Kutipan yang pertama, nasab Imam Syafi'i sampai kepada Abdi Manaf. Kalian tahu Abdi Manaf? Gak tahu. Abdi Manaf yaitu moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut buku ini, nasab Imam Syafi'i itu sampai kepada Abdi Manaf. Bagaimana Bagaimana urutan nasab Imam Syafi'i tersebut hingga sampai kepada Abdi Manaf? Ya silahkan Anda baca sendiri bukunya, biar tahu sendiri guys. Nggak boleh dikutip sampai semuanya ya. Baca, masih semangat kan membaca itu. Kutipan nomor 2. Wah ini Bu, kutipan nomor 2 Bu. Tapi saya yakin kok ibu-ibu ini pasti seperti ini. Saya yakin 100%. Para ibu di seluruh alam semesta itu pasti seperti kutipan ini. Dengerin ya Bu. Kendati hidup miskin, sang ibu ingin Imam Syafi'i mengenyam pendidikan dan menuntut ilmu. Seperti itulah hendaknya seluruh ibu. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu meskipun keadaan ekonominya kurang atau minim ya, beliau itu tetap ingin Imam Syafi'i itu mengenyam pendidikan dan menuntut ilmu. Seperti apa sosok ibu Imam Syafi'i ini? Ya untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri buku ini ya, biar tahu sejarah guys. Jas merah, jangan lupakan apa jas merah itu. Pokoknya jas merah itu istilah itu lah. Kalian lebih pintar dari saya kok, oke? Saya yakin itu. Kutipan nomor 3.
Ini ada kalimat sebelumnya, tapi kalimat sebelumnya tidak saya sebutkan. Jadi istilahnya begini. Titik titik titik. Di waktu kecil Imam Syafi'i mulai mendalami bahasa Arab untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam melafalkannya. Kesalahan yang gimana ini maksudnya? Wong beliau kan juga orang Arab. Ya, beliau itu orang Arab, tapi mendalami bahasa Arab supaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam melafalkannya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri deh bukunya. Tapi perlu Anda semua tahu ya, kalau saya tidak salah ingat, bahasa Arab itu ada 3. Bahasa Arab kuno, bahasa Arab yang digunakan Al-Quran, itu bahasa Arab kuno. Yang kedua itu bahasa Arab dialek, Amiyah atau apa itu istilahnya. Kalau saya nggak salah ingat, mohon maaf ya kalau saya salah. Jadi kabilah-kabilah Arab itu memiliki dialek-dialek yang berbeda. Bahasa Arab yang ketiga itu kalau nggak salah bahasa Arab modern, bahasa Arab yang sekarang ini. Kalau istilah saya pernah belajar dulu ya, belajar sedikit bahasa Arab, itu katanya Ustadz saya itu bahasa Arab modern itu bahasa Arab para TKW. Nah, itu bahasa Arab modern, bukan bahasa Arab kuno, bukan bahasa Arab Al-Quran. Just info saja bos ya. Kalau tidak salah ingat seperti itu. Oke, kutipan yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini bagus ini. Nomor 4 ini sebelumnya ada kalimatnya, tapi saya lanjut ke selanjutnya. Itu ya apa ya? Sebelumnya ada kalimatnya, saya lanjut ke selanjutnya. Alah sembuh pokoknya kayak gitulah. Oke. Allah akan menerangi pandangan dan hatinya, membukakan pintu makrifat yang dapat mencengangkan akal. Jadi Allah akan menerangi pandangan dan hatinya, membukakan pintu makrifat yang dapat mencengangkan akal. Ini bagaimana kok bisa hasilnya seperti ini, guys? Tentu kalian harus baca buku ini supaya kalian dapat melakukan suatu amal yang bisa menghasilkan bahwa Allah akan menerangi pandangan dan hati kita, membukakan pintu makrifat kepada kita, di mana hal tersebut dapat mencengangkan akal. Keren itu. Kok lapar ya gue? Maklum ini jam 1 pagi guys. 2 hari bertapa saya di sini. Cari pangsit, bukan wangsit guys. Cari pangsit. Orangnya nggak jual, sakit. Oke, saya lanjut ke kutipan nomor 5 ya. Nah, ini kutipan ini keren. Membaca kutipan ini tuh saya inget dulu waktu ngaji kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Gini-gini pernah ngaji itu guys. Bayangin, zaman SMA, saya orang Madura, diajari ustadz ngaji kitab Ta'lim, dimana terjemahannya itu pakai huruf pegon Jawa. Lawang saya Madura, terjemahannya Jawa. Faslun utawi ikilah fasol. Waduh wis gak ngerti blas. Mantuk-mantuk ngitat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada yang
terjemahan Indonesia, guys. Nanti saya akan rekomendasikan nanti, oke? Jadi kutipan nomor 5 ini demikian. Harmalah berkata. Siapa Harmalah ini? Silahkan Anda baca sendiri bukunya. Harmalah berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ada dua hal yang banyak diabaikan manusia, yaitu ilmu kedokteran dan bahasa Arab. Maksudnya apa ini? Imam Syafi'i kok berkata seperti itu? Untuk lebih jelasnya kalian harus baca sendiri bukunya. Jadi menurut Imam Syafi'i itu ada dua hal yang banyak diabaikan oleh manusia, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu bahasa Arab. Tapi bos, kalau mungkin Imam Syafi'i sekarang masih hidup ya, saya pasti bilang, ya Imam, untuk belajar kedokteran mehong, mahal. Ya kalau zamannya Ibnu Sina mungkin gratis. Kalau zaman sekarang mahal, guys. Tapi ya itulah apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Maksudnya gimana? Kalian baca sendiri bukunya, oke? Ini buku yang sangat recommended sekali. Bagus bagi kalian-kalian yang menekuni sejarah Islam, khususnya sejarah Imam Mazhab ya. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah Anda, atau kalau memang perpustakaan sekarang sudah buka ya, karena kayaknya pandeminya masih ada apa belum sih? Ada ya kayaknya. Ya kalian pinjam di perpustakaan, atau kalian pinjam ke teman-teman Anda yang memiliki buku ini. Sekali lagi, jangan pinjam ke saya, nggak bakal saya pinjemi. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.